Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana isabnalik wal hawana dana wal hawana dana. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Bu ya? Masih bawa segmen kedua. Baik, di segmen ini kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada ini. Dari sana dulu, silakan Ibu dari Jambi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Rozali, saya dari Kecamatan Jambi Selatan, dari Majelis Taklim Nurul Yakin. Ya, dari Jambi Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita tadi, menasehati diri sendiri Pak ya. Ya. Maksudnya kalau saya nasihat diri sendiri Pak Ustadz, solusinya saya nengok kacau. Uban lah tumbuh banyak kan, nah, salah Tunjuk satunya. kacau tuh. Kau kok gitu ya. Nah, jadi Pak Ustadz, insya Allah kalau itu mungkin saya minta tambah Pak Ustadz, mungkin di samping saya sudah nggak ada kacau, saya ini mulai tua, rambut lah putih, umpamanya kan. Nah itu nasihat juga kan Pak Ustadz. Betul. Jadi saya ini minta kiat selain itu. Nah, pertama Pak Ustadz ya. Keduanya masalah tadi kita nyuruh anak ngaji, kita belum tentu ngaji, nyuruh anak semayang, rasanya kalau saya Pak Ustadz untuk tingkat kesempurnaan, mungkin saya belum. Tapi kalau saya nunjukin, nak ngaji, insya Allah mabil mulut saya kok sudah. Nah, jadi macam mana Pak Ustadz kiatnya supaya anak tuh nurut cakap kita nih. Iya. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hebat pertanyaan dari itu. Ibu Ita Rozali. Oke. Bawa Silakan. cepetan juga dari rumah Bu ya. Oh, tadi lah ya. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Nama Ibu siapa Bu? Nama saya Suwarti Yusri Jalil. Saya Hairul Bu. Suwardi Yus. Silakan Ibu Suwardi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah Bapak Ustadz sampaikan Ya. bahwa dalam tema tadi untuk menganukan diri sendiri. Ya. Kebetulan kami mungkin dari pengajian kami merasa kadang-kadang kalau sholat tuh Pak, sholat isya lah, kadang-kadang 3 rakaat, lupa kadang-kadang, Ragu-ragu tahu Ibu, ya. lah salam, sesudah, sebenarnya 4 kan kalau isya, kadang 3 kali lupa gitu Pak. Ya, Nah, ragu terus 3 atau 4. Oh, dikira maghrib gitu Bu ya. Terus Ya, Ibu. Terus itu baik cuman. Pertanyaannya ada mana, satu Bu? lagi, ada satu lagi. Oh. Itu pertanyaan tadi. Oh, Ya, itu tadi baik. pertanyaan Bu ya. Yang kedua, Oh, mungkin kami kurang husuk ya menjalankan istilahnya sholat. ya. Bagaimana caranya Supaya betul-betul kami menghadap Allah itu usuk. Oh iya. Gimana caranya Pak Ustadz? Apa kiatnya gitu ya? Iya. Ya, baik. Ibu, Terima insya Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ada lagi ya? Ya. Dari sini silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana dari pengajian Mekarjaya Jeramba Bolong. Oh, Kak Ros ya. Iya, Kak Ros. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai istiqomah. Ya. Untuk tetap istiqomah, sedangkan kita dalam sehari-hari mungkin merasa masih banyak yang kurang. Walaupun sudah rutin sholat 5 waktu, melaksanakan sunnah, segala kegiatan ibadah dalam sehari-hari, bagaimana kiat untuk kita menjaga tetap istiqomah untuk diri sendiri,
maupun kita terhadap orang lain. Nah, terus bagaimana seandainya kita mengajari orang, mengajak orang untuk tetap istiqomah berbuat di jalan ibadah, seandainya kita memberikan sebuah bingkisan ataupun benda yang bernilai ibadah, tetapi orang itu tidak mengamalkan, Pak. Bagaimana contohnya kita memberi Al-Quran, Sejadah gitu ya, ya. sajadah, niat kita kan untuk mengajak ataupun Supaya dia agar membaca orang itu gitu ya. ya. Tapi tidak diamalkan, Pak. Oh. Itu bagaimana hukumnya? Salah dak gitu Iya, salah dak. Niat kita sudah bagus, sudah baik, tetapi orang itu menilainya lain. Iya, Ya, itu terima baik, Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini Ibu ada pertanyaan? Ya. Silakan Itu Ibu mic-nya sebelah tuh. dari Rawasari, silakan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rosni Abdi Ibu Rosni Abdullah Sani, ya silakan dari Ibu. BKMT Ibu Rosni. Permata, Kelurahan Rawasari, Silakan, Alam Ibu. Barajo, Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 3 kali sudah pasan. Mohon maaf Pak Ustadz, Iya. mungkin saya tidak bertanya dalam tema ini. Silakan Ibu Iya. Rosni. Ini Pak Ustadz, saya ini sering memandikan jenazah. Jadi waktu itu ada kebetulan warga kita meninggal dunia, sudah saya kapani, datang ahli warisnya memasukkan kain Memasukkan kan ke dalam jenazah itu Kain mukena. kain mukena yang sudah dipakai di dalam kain kapan tadi? iya ke dalam kain kapan ke tempat dimasukkan Mukenanya Bu ya. mukena yang Oke, mukena oke, oke. mukena yang sudah dipakai Pak. Ya. Apa boleh itu Iya. Akan saya dibawa? jelaskan nanti, Ya Bu. dibawa ke liang lahat atau ke kubur ke Mukenanya alam mukena barzah. almarhumah lah. Mengenal almarhumah, tapi sudah dipakai Pak, berkembang-kembang berdir pula bersulam. Iya, iya. Nah itu Emang yang nak saya tanyakan tuh Pak. Warna apa Bu? Pink ya? Warnanya macam-macam lah kalau bersulam tuh berdir. Iya, iya, iya. Iya. Jadi apa boleh Pak dibawa Akan ke saya alam jelaskan. barzah tuh. Jadi Oke. nah begitulah pertanyaan saya Pak. Iya, Saya iya, ucapkan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari pengajian etnik silakan. Silakan Ibu. Ibu dari pengajian etnik. Ya, langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya di luar tema boleh ya? Namanya Nama Ibu. siapa Bu? Nama saya Ibu Ita Ibu Ita. dari pengajian etnik Dari pengajian Jambi. etnik. Silakan Ibu Ita. Ini ada saya mau tanyakan. Misalkan begini, sekarang kan sering nih pengajian-pengajian tuh banyak kan di mana-mana ya. Yo, Ah. sampai bawa rumah yuk saking banyaknya. Nah ini misalkan kalau ada mengadakan pengajian di Ya. hotel Ya. seperti itu, di ruangan juga di aula gitu ya, mengadakan ceramah atau Iya. mengajakan event-event kayak gitu ya, seperti ya manggil ustadz dari luar lah untuk Iya, isi iya. ceramah kayak gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Boleh apa enggak gitu di dalam Islamnya? Oke, Tapi akan saya sebetulnya tujuannya begini, karena di dalam di hotel itu tujuannya karena misalkan kalau kita nggak mau di masjid gitu ya, kalau misalkan ada yang halangan, ibu-ibu itu ada yang mau, oh saya nggak boleh nih ke masjid, Ya, masuk ke dalam masjid karena karena saya lagi palang lagi merah, Bu, ya, ya. Oh, iya. lagi halangan nih katanya datang bulan, lagi saya nggak M. mau deh datang ke masjid kayak ikut ceramah. Ya. Tapi misalkan Kalau kalau di misalkan hotel di kan bisa. hotel mereka bisa menghadiri gitu karena tidak dianggap di masjid di tempat yang lebih Oh, yang- dianggap suci lah gitu ya kalau misalkan dimasuk dalam masjid. Boleh apa tidak intinya itu deh Bu ya. Ya, nah jadi saya bertanyakan itu Pak Ustadz. Jadi Baik, gimana Bu menurut Ita, Ustadz Pak insyaallah. Ustadz? Ada lagi? Ini mungkin ada Ada. teman saya yang mau tanyakan. Oh ada. Mau Di nyambung. segmen selanjutnya Bella Bu ya. Di segmen selanjutnya ya. Oh nanti. Nanti, Ya, oke. baik. Cukup dulu ya. Nanti. Ya, nanti lagi. satu lagi. Ibu ini enggak nyalanya. Ayu. Ya, sini lagi. Nanti Silakan, gilir-gilir Ibu. satu-satu dulu Bu ya. Oh nyanyi kok hebat kok bertanyaannya kok. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widi dari RT 1 Pasir Putih Jam Wih, Selatan. mantap Ibu namanya Widi. Widi. Iya. Nama umur berapa? Nyai? Umur 65 tahun. Oh, aduh, nomor tahun Widi namanya ada. Ya, ya. Silakan Ibu Widi. Ustaz,
luar tema. Silakan. Ya, enggak apa-apa lah, Bu. Masalah umroh Ustadz. Umroh. Sekarang kan kalau naik haji itu kan lama. Ya. Kalau kebetulan kalau ada rezeki apa dibayar anak, tidak kita umroh. Ya. Atau separuh orang tuh ngabis duit bayar dak. Pendapat Ya. seseorang tuh untuk apa umroh tuh tidak ketik gunanya katanya kan. Saya mau penjelasan, ada separuh yang dengar tadi saya itu kan. Ya. Ya. Apa itu haji kecil, apa ada manfaatnya kan? Ya, Gitu. akan saya jelaskan. Rasa saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peganglah Nyai untuk balok Nyai ke rumah ya. Oleh-oleh untuk Nyai. Ada 6 pertanyaan Ustaz. 6 pertanyaan, Ya, baik. silakan. Kita jawab, pemirsa yang dirahmati Allah. Mungkin pertanyaan pemirsa juga sama dengan pertanyaan ibu-ibu yang ada di studio. Yang pertama, Ibu Ita Rozali dari Jambi Selatan. Ustaz, cara menasihati diri sendiri selain nengok kacau Pak Ustaz. Memang Bu salah satu di antaranya nengok kacau. Cuman ibu-ibu jarang ngaco tuh bertanya. Paling ngaco tuh cuman ingin mempercantik ketebalan muka antara pipi dengan kanan. Kiri dan kanan ya. Iya. Ketebalan lipstik, ketebalan ini. Paling itu yang ditengok kalau ngaco tuh. Jarang-jarang bertanya, ya Allah cantik memang muka aku tapi kok aku busuk hati dengan orang. Itu seharusnya begitu. Ya Allah ngapalah tadi aku memang sih kelihatan matonya indah, tetapi kok mato ini tidak pernah baik untuk melakukan kebaikan. Nah, itu namanya muhasabah, Ibu ya. Memang salah satu di antaranya adalah melihat di kaca. Tapi setidaknya untuk menasihati diri sendiri adalah kita harus menjauhkan diri kita dari keburukan. Makanya dia diperlukan az-zikru wa ta'ah. Ada zikir kemudian ada taat di dalamnya. Zikir itu artinya mengingat, Ibu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, subhanallah, sampai Allah firmankan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat kalau kita kurang jaga diri kita sendiri, ingat, mulut kita dikunci, yang paling pandai ngomong, yang dia tangan sama kaki. Itu gara-gara kita kurang menjaga diri. Coba kita pandai jago. Kita jago diri kita, jago dari kemaksiatan. Maka dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, ku anfusakum, itu pertama sekali, jagalah dirimu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu, diri baru keluarga, nara, dari neraka. Jadi caranya tadi, pertama banyak berzikir. Ibu ya, banyak berzikir. Kira-kira mungkin kalau kita diberi Allah rezeki, kemana kita keluarkan rezeki itu? Allah berikan sehat, apa kita manfaatkan sehat itu untuk diri kita? Allah berikan kita tangan, kaki, mulut dan anggota tubuh, kira-kira lelok tak kita pakai? Makanya kan kita Bu disuruh banyak melakukan ibadah. Dengan ibadah itu kita berzikir sambil melihat. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Apabila mereka terlajak melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari atau mungkin terlewat dia lakukan, ya, maka segera dia zikir dan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Ibu ya. Makanya penting zikir kemudian dibarengi dengan istiqamah dalam beribadah supaya kita bisa membawa diri kita dalam kebaikan. Karena ingat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikan dirinya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka mudah-mudahan kita padek-padeklah mensucikan diri kita dengan segala amaliyah yang sempurna untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz yang kedua, anak nurut cakap kita, cuman caranya Pak Ustadz? Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ajaklah anak, keluarga, siapapun di sekeliling kita dengan beribadah, tapi intinya sabar. Kita ini Ibu manusia biasa, para nabi saja yang sudah berkali-kali berdakwah untuk anak-anaknya, masih juga ada anaknya yang tidak mau ikut. Masih juga anaknya yang tidak mau ikut. Nabi Nuh yang sudah semangat mendakwahkan anaknya untuk dalam kebaikan, tapi anaknya tidak mau taat, tetap menjadi anak durhaka. Ya, misalnya keluarganya Nabi Ayub begitu juga, beliau minta, tapi ternyata memang ya namanya Nabi Ayub sakit, ternyata keluarganya semua pergi. Tapi dia sabar, padahal dia sudah sering nasihati. Ya, subhanallah. Maka dari itu semua tergantung pada bagaimana kita bisa memberikan kebaikan pada melalui doa-doa kita, melalui kesabaran kita, melalui perbuatan kita. Jangan pernah berhenti untuk mengingatkan mereka. Ini baru 3-4 kali Ustadz saya kok rasanya gini dia lah gadis, pening pala tiap nak semayang tuh nak diingatkan terus. Ibu, jangan sampai stop untuk mengingatkan. Cuman mengingatkannya supaya tidak habis energi, jangan pakai emosi. Sebab kita tiap ngajak 5 waktu marah terus bawaannya. Mana kau mana lolo bengau. Pokoknya setiap kali ngajak sholat itu bawaannya emosi terus. Akhirnya energi itu berkurang Ibu. Sabar.
Ya, sabar itu artinya kita ajak mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna. Sini nak, sembahyang sama emak, pengen pula emak kok sembahyang sama anak emak, kan enak. Energinya pun energi positif, tidak keluar energi negatif, tidak keluar emosi, sehingga dapat merusak eksisten dan tubuh kita. Jadi begitu. Wastabir alaiha, sabar ibu ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ibu, subhanallah, beliau berupaya menjadi hamba Allah yang paling sempurna, walau ayahandanya pembuat berhala, tapi beliau senantiasa memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Begitu juga dengan Nabi Yakub, sabar dia menghadapi anaknya yang notabene anak-anaknya juga pembohong. Misalnya ketika beliau membawa Yusuf, dibilang Yusuf terbunuh padahal Yusuf aman-aman saja, ya. Tapi Nabi Yakub tetap berupaya berdoa memohon kepada Allah. Subhanallah. Di ujung umur tuanya dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang sukses. Alhamdulillah. Sabar. Begitu pemirsa yang dirahmati Allah, supaya anak kita nurut. Ditambah lagi tiap selesai sholat ibu ya, bacakan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Atau bisa ditambah juga Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku pendiri salat dan keturunan-keturunanku ya Allah. Kemudian mungkin kalau agak ini dikit sebut namanya ya Allah, mudah-mudahan anakku Pulan bin Pulan engkau rahmati, engkau ridhoi, engkau lembutkan hati untuk beribadah kepadamu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Mudah-mudahan ibu 40 hari kita bacakan dia, insyaallah dia akan senantiasa menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya ibu dari Bagan Peti, Alam Barajo, Ustaz, salat ragu-ragu 3 atau 4 ya. Cuman itu Pak Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah, al-yaqin la yuzal. Itu kaedah dalam fikihnya. Sebuah keyakinan tidak boleh dihilang-hilangkan dengan keraguan. Yang jelas sholat isya itu 4 rakaat kan ibu? Ibu yakin 3 berarti tambah 1. Ya, kalau yakin 3 stop berarti 3 rakaat dong sholatnya. Walaupun ketika kita yakin 3 ternyata sudah 4, ya maka keyakinan kita yang paling utama. Tapi kalau kita yakin ini sudah 4, ya ini sudah 4, walaupun masih 3, yakinlah dengan keadaan itu. Tapi kalau yakinnya di 3, ya berarti harus tambah 1. Walaupun sebenarnya mungkinlah 5 kali itu, ya tapi tidak ada yang negur lantaran kita sholat sendiri kan begitu. Tapi kalau kita tapi jangan yakin-yakinan bu, rasonya sudah 4 ini, capek belakang rasonya nambah lagi, itu lain, yakin-yakinan. Makanya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan kita tidak boleh menghilangkan keraguan-raguan kita. Maka ketika kita beribadah yakin dengan 3, berarti masih harus kita lakukan. Kalau yakin dengan 4, berarti kalau kita naik jadi 5. Ya, maka keyakinan itulah yang harus kita bangun dalam ibadah kita. Al-yaqin la yudhalu bisyak. Dalam begitu juga dengan da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ada sabda Rasul itu, hilangkan keraguan-raguan yang ada dalam hatimu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Maka yakin, cuman yakinnya harus dilandasi dengan ilmu. Makanya kalau tidak mau ketahuan, tidak mau ketinggalan, jamaah enak. Kalau jamaah ada yang negur, kalau misalnya kita dengan suami kebetulan kita kurang, ada yang negur tuh istri, kecuali sama-sama ngantuk. Kalau sama-sama ngantuk boleh buat, biasanya ada yang negur kan gitu. Tapi kalau kita dewean, kadang-kadang kita tidak teringat berapa rakaat kita melakukan. Maka paling sempurna kita berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu, fal yubna alal yakin, harus dibangun keyakinan ketika kita beribadah dalam keadaan ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya Ustadz, kurang khusyuk. Gimana supaya khusyuk? Semua orang pasti menginginkan kehusyuan. Semua orang pasti menginginkan kehusyuan. Kehusyuan ibu, memang ada orang bilang hilangkan pikiran kita dalam supaya ada telap ngilangannya bu. Tidak telap. Maka khusyuk itu konsentrasi. Artinya walaupun ada suara-suara yang berbunyi, tetap lurus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bahasanya sering saya katakan ibu sedang menjahit, ada orang ngajak cerita. Ibu sedang menjahit, ada orang ngajak cerita. Sedangkan orang itu minta jahitannya selesai ketika itu juga. Ibu cerita, jahitannya selesai, itulah khusyuk ibu. Bisa lagi sambil cerita tapi jahitan sudah selesai, ya. Tapi selesai, betul, bagus, itu khusyuk ibu. Sama ketika kita sholat, walaupun di samping nyetel lagu dangdut, ya, kita tidak akan terganggu. Karena kenapa? Sholat kita tetap pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita misalnya datang, nak selesai sholat, nak sholat khusyuk, kononnya harus hilang semua bunyi-bunyi, ya, tak sholat-sholat, mampir kita, matikan semayang. Setelah selesai tetangga sebelah, dimatikannya tetangga sebelah pula, ya, matikan yuk depan pula,
akhirnya tidak selesai semayang, cuma nunggu orang tip. Maka dari itu pastikan kekhusyuan hadir dalam jiwa kita. Jangankan tetangga kita bu, masjid dampingan dengan rumah masyarakat masih juga nyetel lagu dalam keadaan sholat 5 waktu, kan begitu. Artinya apa? Kekhusyuan hadir dari diri kita sendiri. Nah, cara yang khusyuk adalah kita lurus berpandang kepada Allah ketika kita ketika terganggu sesuatu dari kekhusyuan kita, cepat ucapkan kalimat thayyibah dalam hati ketika kita dalam keadaan sholat. Makanya Imam Syafi'i bilang, bacaan-bacaan sholat kita mu'tadilus sam'i, supaya khusyuk ibu ya, jangan tok baca dalam hati. Sebab kalau tok baca dalam hati, itu kekhusyuan cepat hilang. Tapi kalau kita baca mu'tadilus sam'i terdengar telinga kita, kekhusyuan kita akan bertambah. Contoh ibu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Begitu. Tapi kalau ibu Allahu Akbar, lupa tuh. Iya. Tapi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, selesai bu ya, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Terdengar telinga kita, jangan telinga kawan. Ya, iku ado yang semangat tuh. Maconya di ujung-ujung ditegak-tegaknya nih. Alhamdulillah arrahman malik. Iya, ada. Aduh, ada. Jangan. Kesian kawan yang lata di samping tidak selesai petihannya gara-gara nyegak terus. Cukup mu'tadilus sam'i kata Imam Syafi'i. Jadi terdengar oleh telinga kita. Sebab kalau bacaan terdengar oleh telinga kita, kekhusyuan akan timbul, Bu. Insya Allah kekhusyuan akan timbul. Tapi kalau tidak, akan hadir sesuatu yang dapat merusak kekhusyuan kita. Na'udzubillah. Ya, Ustaz. Kita rehat dulu. Nanti dijawab pertanyaan dari ada 4 BKMT lagi Pak ya. Baik, kita tahan dulu ibu-ibu, kita rehat sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.